Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahmudin SPD, Guru Pendidikan Agama Islam di SD Negeri Larangan 6, Kota Tangerang. Sekaligus mahasiswa PPG Daljab BES 2 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dengan NIM 42500135453. Pada hari ini, Rabu 8 Oktober 2025, saya akan melakukan praktek pembelajaran di SDN Larangan 6 untuk uji kinerja pada kelas 3 dengan tema Aku Bangga Mampu Berpuasa. Selamat menyaksikan. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sebelum kita memulai, siapa ketua kelas yang menyiapkan? Ya, Sohera, silakan maju ke depan. Anak soleh, untuk menambah kecintaan kita kepada negeri kita, marilah sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Setuju? Mari semuanya berdiri dulu. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, tepuk tangan buat kita semuanya. Tepuk tangan. Ya, silakan anak soleh-soleha duduk kembali. Pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu tentang puasa. Yaitu tentang apa? Puasa. Alhamdulillah aku mampu berpuasa. Anak soleh, apa sih itu berpuasa? Ada yang bisa nggak? Ada yang tahu nggak? Apa, Reza? Menahan makan dan menahan minum, kata Reza. Ada lagi nih perempuan yang menjawab, apa itu puasa? Suhaira, sangat betul sekali. Menahan amarah dan juga menahan lapar. Nah, menahan makan dan menahan minum. Kok kita nggak boleh makan dan minum? Mati dong. Nah, berarti ada waktu-waktunya kan? Coba ada yang bisa ngasih informasi enggak? Kapan tuh waktu puasa? Kalau sahur itu subuh, bukanya lagi maghrib. Haliza bilang kita boleh makan dan minumnya itu di waktu malam. Iya, di waktu maghrib, betul. Maghrib malam apa siang? Maghrib. Nah, pertanyaan lagi nih sebelum kita masuk ke materi yang udah Pak Guru siapkan. Nah, yang diwajibkan puasa itu siapa? Manusia. Tapi lebih lengkapnya lagi apa? Manusia? Umat Muslim. Ya, umat Muslim. Yang diwajibkan berpuasa itu manusia. Udah pasti manusia. Hewan gak mungkin puasa. Kenapa? Hewan gak punya akal. Jadi hanya manusia. Tapi manusia yang memeluk agama Islam. Baik anak-anak, anak soleh. Puasa di bulan apa? Bulan Ramadan.
Puasa di bulan Ramadan waktunya berapa hari? 1 bulan. Waktunya satu bulan. Nah, puasa di bulan Ramadan itu perintahnya ada di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan puasa kepada kita nih berpuasa. Nah, puasa yang wajib yaitu di bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh rahmat dan ampunan Allah, memberikan pahala yang berlipat ganda bagi umat Islam yang melakukan amalan baik. Pada bulan Ramadan, umat Islam diwajibkan untuk melaksanakan puasa Ramadan. Dengan berpuasa Ramadan, kita telah melaksanakan rukun Islam yang keempat. Jadi kita tahu nih, puasa itu adalah rukun Islam yang keberapa? Yang keberapa? Yang keempat. Puasa adalah menahan diri dari makan. Benar nggak tadi yang dikatakan oleh Reza? Benar. Terus menahan minum dan hal-hal yang membatalkan puasa, termasuk yang tadi disampaikan oleh Suhairah, yaitu menahan marah. Waktunya sejak terbit fajar sampai matahari terbenam. Pak, gimana Pak kalau cuacanya mendung, mataharinya nggak kelihatan? Bisa dilihat pakai waktu, pakai jam. Kalau udah masuk waktu subuh, berarti udah nggak boleh lagi kita makan minum. Tidak boleh lagi. Adalah hukum puasa. Ini adalah apa anak? Hukum puasa. Puasa Ramadan hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim yang berakal. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang tadi udah Pak Guru bacain tuh. Nah, ini suratnya surat apa? Al-Baqarah. Ayat berapa? 183. Syarat-syarat puasa. Sebelum Pak Guru lanjutkan, ada yang mau bertanya nggak? Kalau nggak ada, Pak Guru lanjutin. Oke, Pak Guru lanjutkan ya. Syarat-syarat puasa. Syarat-syarat puasa yang pertama adalah beragama Islam. Dan yang kedua adalah balik. Dan yang ketiga adalah berakal. Berakal itu sehat. Dia tidak sakit jiwa. Adalah syarat sahnya puasa. Syarat sahnya puasa juga ada 4. Yang pertama beragama Islam. Dan yang kedua mumayyiz. Seperti Pak Guru yang bilang tadi, kalau dia tidak beragama Islam, puasanya tidak sah. Karena sahnya puasa yang pertama adalah beragama Islam. Yang ketiga adalah suci dari haid dan nifas. Haid itu bagi perempuan, nifas juga bagi perempuan. Perempuan yang setelah melahirkan. Nah, itu dia mengeluarkan darah nifas. Kemudian yang keempat, berpuasa pada waktu yang diperbolehkan. Puasa di waktu yang diperbolehkan, bulan Ramadan itu wajib. Terus hari-hari selain hari tasyrik. Hari tasyrik itu yaitu setelah Idul Adha. Setelah lebaran Idul Adha. Bentar ya.
Cek dulu. Nah, hari tasyrik itu ya yang pertama nih, itu di hari Lebaran Idul Fitri. Kemudian di hari Lebaran Idul Adha. Dan setelah Idul Adha sebanyak 3 hari. 10, 11, 12, 13. Nah, itu kita tidak boleh berpuasa. Kalau kita tetap melaksanakan puasa, maka hukumnya haram. Kalau haram dikerjakan, maka mendapatkan apa? Mendapatkan dosa. Nah, ini rukun puasa. Rukun puasa yang pertama adalah apa, Abi? Rukun puasa? Niat. Di sini ada yang bisa niat puasa? Ayo kita baca sama-sama yuk niat puasa. Nawaitu shauma ghadin an adai fardi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi. Ini kapan dibacanya niat puasa? Sebelum masuk waktu sholat subuh. Jadi sebelum masuk waktu sholat subuh, kita tuh harus sudah melafazkan niat. Dilafazkan melalui lisan kita, lalu diniatkan dalam hati kita. Kemudian yang kedua apa dari niat puasa? Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Kita harus menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Sejak kapan? Sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Kemudian ini adalah sunnah-sunnah puasa. Nah, sunnah-sunnah di bulan puasa Ramadan yang pertama adalah salat tarawih. Salat tarawih itu emang sunnah anak-anak, tetapi hanya ada di bulan Ramadan. Siapa di sini yang rajin salat tarawih kalau bulan Ramadan? Masya Allah. Bener nih. Salat apa main petasan? Salat apa perang sarung nih anak cowok? Alhamdulillah. Salat tarawih hanya ada di bulan Ramadan. Nah, berikutnya yaitu adalah yang kedua, mengakhirkan makan sahur. Jadi makan sahurnya jangan terlalu tengah malam. Boleh 15 menit sebelum sholat subuh. Itu kita melaksanakan sahur. Kemudian sunnah yang ketiga adalah menyegerakan berbuka. Jadi kalau udah mau maghrib, jangan masih jalan-jalan sore anak-anak, apalagi main layangan. Kuat banget lagi puasa main layangan. Siapa di sini? Menyegerakan berbuka, apalagi udah jam 5 sore anak-anak malah tidur. Nah itu nggak boleh. Berarti nanti menyegerakan berbukanya nggak segera dong. Azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, malah tidur orang waktunya berbuka. Kemudian sunnah yang keempat yaitu berdoa ketika berbuka. Ketika berbuka itu banyak doa. Karena di saat kita berbuka itu malaikat akan mendengar doa-doa kita dan mengaminkan. Kalau doanya diaminkan oleh malaikat, insya Allah doanya akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keenam, berbuka dengan makanan yang manis. Berarti berbukanya sama Pak Mahmud ya. Pak Mahmud kan manis. Berbukanya sama Suhaira. Berbuka dengan makanan yang manis, dengan kurma. Itu yang dilaksanakan oleh Nabi
Muhammad. Kemudian sunnah yang ketujuh, memberikan makanan kepada orang yang berbuka. Berarti bagi-bagi takjil. Pernah nggak dapat bagi-bagi takjil di jalanan? Jim, pernah nggak Jim? Pernah ketemu apa Bran? Amali. Dapat takjil. Biasanya di jalanan bagi-bagi takjil gratis. Kemudian memperbanyak membaca Al-Qur'an. Afwan, kamu suka nggak baca Al-Quran atau baca juz amma kalau lagi bulan puasa? Apa tidur mulu? Tidur sama lapar. Kalau lapar tidur. Kemudian yang ke-9 adalah beriktikaf di masjid. Siapa nih yang sering di masjid kalau lagi bulan Ramadan? Gibran, ngapain kamu di masjid? Main. Apalagi masjidnya ada wifi-nya, malah pada main game. Beriktikaf di masjid. Beriktikaf di masjid itu berarti berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita di masjid wajahnya bercahaya, bercahayanya kena cahaya HP. Kirain cahaya ilahi. Kemudian, nah ini nih hal-hal yang membatalkan puasa. Mokel. Mokel itu bahasa siapa sih mokel? Makan dan minum dengan sengaja. Kalau lupa nggak apa-apa. Tapi kalau sengaja lupa ya berarti nggak lupa, itu mah sengaja. Iya, lagi wudu. Wudu 3 kali, dikeluarinnya sekali. Makanya kalau lagi puasa jangan kumur-kumur kalau wudu. Jadi wudunya yang wajib aja. Tepuk wudu. Nah itu cuci tangannya tuh nggak wajib. Kumur-kumur basuh hidung. Nah, kumur-kumur basuh hidung itu nggak wajib. Jadi nggak pakai itu nggak apa-apa. Berarti langsung basuh muka. Kemudian tangan sampai ke sikut, kepala dan telinga. Telinganya nggak wajib. Jadi telinganya nggak usah dibasuh kalau lagi berpuasa. Tapi kalau udah maghrib nggak apa-apa. Kalau malam nggak apa-apa. Terus apa lagi? Cuci kaki lalu doa. Nah, jadi kalau lagi berpuasa jangan kumur-kumur, takutnya airnya keminum. Jadinya puasanya bisa batal. Perutnya juga bisa sakit minum air keran, air mentah diminum. Hal-hal yang membatalkan puasa yang kedua adalah muntah dengan sengaja. Gini-giniin lehernya nih, sampai enak. Lari-larian di sekolah lagi puasa, akhirnya muntah. Nah itu puasanya batal. Ini bagi perempuan dewasa. Keluar haid, nifas bagi perempuan. Tiba-tiba siangnya haid perempuan, ya udah bonus tuh buat dia. Enak ya. Laki-laki mau head juga. Perempuan. Tapi jangan sangka bukan bonus. Kalau bonus mah nggak ngerjain nggak apa-apa. Ini nggak ngerjain tapi nanti harus diganti, harus dikodok. Iya, ganti puasa di luar bulan Ramadan. Bulan Ramadannya tetap wajib sampai selesai. Ntar ya ada yang bolong di bulan Ramadannya, di hari-hari bulan Ramadan, maka ganti di hari-hari yang lain. Berarti itu bonus apa bukan? Jim, bonus bukan? Bukan. Jadi jangan iri ya. Kemudian yang membatalkan puasa yang ketiga adalah keluar darah haid. Yang keempat adalah murtad atau keluar dari Islam. Murtad, dia keluar dari agama Islam. Nah, kalau tadi puasanya batal anak-anak. Kalau sekarang pahala puasanya
hilang. Jim, apa Jim? Pahala puasanya hilang. Enak nggak Jim? Kalau puasa nih udah capek-capek, udah lapar, nahan haus, nahan kesel, terus nggak ada pahalanya. Enak nggak? Nggak enak. Enak nggak Afwan? Nggak enak. Apa aja sih yang bikin pahala puasa jadi hilang? Berbohong. Apa? Karina? Berbohong. Kemudian gibah, bukan gibran ya, gibah atau membicarakan keburukan orang lain. Yang ketiga, mengadu domba, mencaci maki, dan mengumpat. Apa mengumpat? Mengumpat itu menjadi kambing hitam. Curang, mengumpat itu juga bisa dibilang curang. Lagi belajar nyontek, itu curang. Mengadu domba, tuh kamu tadi katanya kamu kalau belajar sukanya macam-macam. Akhirnya temennya yang tadinya baik-baik aja malah jadi kesel, jadi berantem. Itu namanya adu domba. Nah itu tuh yang bikin puasanya jadi hilang. Kemudian mencaci maki, berbicaranya kenceng keras, nah, seperti itu. Baik anak-anak, selanjutnya Pak Guru akan memberikan tugas kelompok nih ya. Ini ada berapa kelompok nih? Ada berapa? Ada 4. Oke. Nanti satu persatu menjelaskan. Ayo silahkan. Yuk, sebelum masing-masing kelompok mempresentasikan, ada juga kelompok yang masih menulis. Kita tepuk semangat dulu ya, biar menghilangkan ngantuk ya. Ayo, tepuk semangat. Satu kali tepuk semangat. Ya, alhamdulillah. Hirabil. Oke, baik. Kelompok 1 sudah siap? Jelaskan hal-hal yang membatalkan puasa. Emosi, makan dan minum dengan sengaja, sakit, haid dan nifas bagi perempuan, minta dengan sengaja, berpindah agama. Kelompok 2. Jelaskan syarat-syarat puasa, balik atau cukup umur, beragama Islam, kuat atau mampu berpuasa, berakal sehat atau tidak mengalami gangguan jiwa, tidak dalam bepergian musafir, suci dari haid dan nifas. Berikutnya kelompok C, kita kelompok 3 ya. Siapa yang membacain? Keisha, ya silakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan jin dan manusia untuk beribadah. Kita meyakinkan bahwa setiap ibadah puasa sangat bermanfaat bagi kesehatan. Berikut ini adalah manfaat puasa bagi kesehatan: menyehatkan jantung, detak jantung. Pada saat puasa mengalami penurunan, puasa berguna untuk membuat pandangan mata lebih tajam. Puasa membuat kulit lebih segar. Nah, sekarang kelompok terakhir nih. Silakan mempresentasikan siapa yang mau berbicara di kelompok 4. Jelaskan apa pengertian puasa. Saat puasa tidak boleh makan dan minum, menahan amarah, menahan lapar, menahan hawa nafsu dari terbit fajar hingga terbenam matahari, tidak muntah dengan sengaja. Coba Meme, puasa itu menyehatkan apa tadi yang disampaikan oleh Keisha? Ya. Ya. Jantung adanya di mana? Di dekat hati. Terus hal-hal membatalkan puasa. Pak Guru mau nanya ke Abi.
Abi, hal-hal yang membatalkan puasa apa saja tadi yang disampaikan oleh kelompok 1? Makan dan minum dengan sengaja. Anak soleh. Ya, baik. Selanjutnya Pak Guru akan memberikan tugas. Ya, tadi tugas kelompok. Kalau sekarang tugasnya individu, masing-masing mengerjakan. Ada 10 butir soal, yaitu tentang puasa. Anak soleh. Bagi yang jawabannya banyak, uraiannya banyak, tidak muat di tempat yang sudah Pak Guru sediakan, di situ boleh, di belakangnya juga boleh. Ya, nomor 1. Puasa di bulan Ramadan hukumnya wajib bagi setiap muslim yang sudah balik. Selanjutnya nomor kedua, waktu puasa dimulai dari terbitnya matahari atau fajar sampai terbenam. Nomor ketiga, niat puasa Ramadan dibaca pada waktu apa? Bukan, salah. Pada waktu apa? Pada waktu malam. Nomor keempat, orang yang sedang sakit dan tidak mampu berpuasa boleh membatalkan puasanya. Nomor kelima, salah satu hal yang membatalkan puasa adalah membatalkannya. Apa? Muntah dengan sengaja, iya betul. Makan dan minum dengan sengaja, betul. Nomor 6 ya. Ketika berpuasa, kita harus menahan diri dari makan, minum, dan amarah. Betul sekali. Nomor 7, makan di waktu sahur dilakukan sebelum waktu subuh. Alhamdulillah. Kalau anak-anak semuanya tahu, berarti anak-anak melaksanakan sahur ya kalau bulan Ramadan. Alhamdulillah. Sebelum waktu imsak, betul. Sebelum waktu azan subuh, betul. Nomor 8, berbuka puasa disunahkan dengan memakan buah kurma. Lanjut nomor 9, puasa melatih kita untuk menjadi orang yang baik, betul. Terus apa kamu, Zaira? Damai, betul. Orang yang damai dan sabar. Apa? Baik, benar. Abi, sama kelompoknya? Tenang, benar. Oke, nomor 10 terakhir. Puasa Ramadan termasuk rukun Islam yang ke-4. Anak saleh. Alhamdulillah, pelajaran pada hari ini telah sama-sama kita laksanakan. Baik, anak saleh. Hikmah dari berpuasa membuat tubuh kita menjadi sehat. Kalau tubuh kita sehat, kita mampu beribadah, mampu bekerja, mampu sekolah, mampu membantu orang lain. Maka dari itu, yang puasa Ramadannya masih bolong-bolong, ayo jangan sampai ada yang bolong lagi ya. Jadi mudah-mudahan pelajaran pada hari ini bermanfaat dan setiap huruf, setiap waktu yang terlewati Allah ganjarkan kepada kita limpahan pahala kebaikan. Amin ya rabbal. Anak saleh, anak saleh. Satu kali tepuk semangat. Semangat. Alhamdulillahirabbil
Amin. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, masih yang kurang paham atas penjelasan Pak Guru. Mudah-mudahan kita semua senantiasa terus belajar, semangat. Apalagi belajar agama Islam. Agama Islam itu harus diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih sudah belajar. Sampai ketemu lagi dengan Pak Mahmud. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.